Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulahmi, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, BEK 2 kategori 1 tahun 2023. Saya berasal dari MI Al-Islam Jerukwangi, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 materi mengkonsumsi makanan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan selalu memberikan kesehatan untuk kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya kesehatan itu ialah mahal harganya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus mengkonsumsi makanan yang halal. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau melihat ya. Ini sepertinya hari ini semua siswa berangkat ya, anak? Alhamdulillah. Berarti semua sehat-sehat ya? Ada yang sakit? Semua berangkat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi fikih, yaitu tentang makanan halal dan haram. Tujuan kita mempelajari materi makanan halal dan haram yaitu satu, supaya siswa dapat menganalisis makanan halal, baik itu arti maupun contohnya. Dan yang kedua, supaya kalian semua tahu apakah manfaat makanan halal itu untuk kita. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Nah, kalian lihat slide di papan tulis. Bu Guru mau tanya, apakah makanan halal itu? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan dan tanda. Oh ya, netizen. Apa Mas? Makanan yang dibolehkan dari Allah SWT. Ya, makanan halal, makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katanya Mas Rizal. Mungkin ada yang menambahkan lagi. Yo, Mbak Alif. Coba. Makanan yang boleh syariat Islam. Ya, makanan yang boleh dimakan berdasarkan syariat Islam. Betul, itu juga boleh. Yang selanjutnya perhatikan gambar yang ketiga. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang mereka dia lakukan? Mencuri. Apa itu? Nah, kalau mencuri makanan itu termasuk perbuatan halal atau haram? Berarti kalian sudah bisa semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Karena tadi untuk pretest kalian sudah bisa menjawab, sudah pinter-pinter, sudah bagus-bagus. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang makanan halal. Pengertian makanan halal.
syariat Islam. Jadi sesungguhnya semua makanan yang ada di bumi ini itu boleh kita makan, baik itu yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Tetapi ada beberapa jenis makanan yang dilarang oleh Allah untuk kita makan, dan itu sudah tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalil tentang makanan halal itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Siapa yang bisa membacakan? Coba Mbak Kalista dibacakan. Yo. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala ta'tabi'u khudwati syaiton innakum lakum aduwwum mubin. Ya, pintar. Itu merupakan surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kamu. Jadi jelas ya, makanan halal itu apa ya? Dan dalilnya juga sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke selanjutnya, yaitu tentang kriteria makanan halal. Kriteria makanan halal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan zatnya. Makanan halal berdasarkan zatnya yaitu segala sesuatu, barang atau benda, zat yang halal baik untuk dimakan atau diminum. Itu ya berdasarkan zatnya. Kecuali makanan yang minuman halal tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan contoh makanan halal. Ada yang sayuran, ada yang daging sapi, ada yang buah-buahan. Nah itu semua betul gitu ya. Jadi berdasarkan zatnya. Kecuali yaitu daging babi dan daging anjing. Jadi Allah melarang kalian untuk memakan 2 daging tersebut. Yaitu daging apa tadi? Babi dan anjing. Nah selanjutnya yaitu yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. Makanan halal yang diperoleh itu juga harus diperoleh dengan cara yang baik pula. Artinya makanan itu tidak hasil dari mencuri, seperti gambar yang ditayangkan di awal tadi. Kalau makanan itu makanan halal, tetapi dia memperolehnya dengan cara mencuri, itu termasuk makanan yang menjadi makanan halal. Jelas ya? Atau makanan itu diperoleh dengan cara menipu orang lain. Nah itu juga termasuk dalam makanan haram. Jadi itu berdasarkan cara memperolehnya. Dan yang ketiga, makanan berdasarkan cara mengolahnya. Makanan tadinya halal, daging sapi halal atau haram? Karena diolah dengan cara yang salah. Misalnya daging sapi itu diolah, ya, dimasak, dia masaknya dikasih minyak babi. Nah itu kan mengolahnya salah. Karena apa? Minyak babi itu hukumnya sudah haram. Berarti nanti masakan daging sapi nanti hukumnya juga menjadi haram. Nah contoh makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan dimakan menurut syariat Islam yaitu satu adalah makanan yang
artinya makanan itu tidak mengandung mudarat dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Yang kedua, makanan yang berasal dari air atau laut. Contohnya apa? Ikan. Kalau misalnya ikan mati, apakah boleh kita konsumsi? Boleh. Nah, terus yang ketiga yaitu makanan yang berasal dari hewan ternak. Contoh hewan ternak apa? Sebutkan. Sapi, unta, ayam. Ya, betul, betul. Itu semua ialah contoh makanan halal dan boleh dimakan oleh umat Islam. Nah, kalian lihat gambar ya. Di slide di papan tulis ada gambar apa saja itu? Itu contoh makanan halal. Ada apa saja? Ada bakso, ada sate, betul. Ada rendang. Kalau rendang itu dari apa? Sapi. Nah, enak ya. Bakso juga dari daging ayam ada, daging sapi juga ada. Itu merupakan contoh makanan halal. Terus selanjutnya apa saja itu? Makanan halal ada apa saja? Sayuran. Terus buah-buahan. Itu juga termasuk contoh makanan halal. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kita lanjut. Yaitu manfaat. Manfaatnya apakah kita itu memilih makanan halal, memakan makanan halal? Manfaatnya yang pertama, memperoleh ridha Allah. Jadi kalau kamu makannya makanan yang halal, Allah itu akan meridhoi kamu. Apa yang kamu lakukan akan diridhoi. Yang kedua, terhindar dari sumber penyakit. Nah, ini yang penting. Kalau kamu makannya sehat, badan kamu akan terhindar dari penyakit. Tetapi kalau kamu makanannya makanan yang tidak sehat, badan kamu ini akan terkena penyakit. Yang ketiga, memberikan sumber tenaga. Jelas kalau makanan itu pasti menghasilkan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga, kita tidak bisa beraktivitas. Itu tadi merupakan materi fikih tentang makanan halal yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran seterusnya. Kalian di sini ada pertanyaan dulu belum? Ada pertanyaan tidak tentang materi yang sudah disampaikan guru tadi? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok, mengerjakan tugas dari Ibu Guru. Di sini ada 5 gambar. Analisislah gambar tersebut termasuk dalam makanan halal atau haram. Dan yang kedua, analisislah. Misalnya makanan itu halal, halal karena apa? Makanan itu haram, haram karena apa? Gitu ya. Nah, sekarang siap-siap untuk kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sini ya. Itu kelompok 1. Coba Mbak Olivia pindah sini. Mas Reva pindah situ. Mas Saka pindah sini. Mbak itu Zakia sini. Yuk. Kelompok 2. Terus ini yuk. Yuk. Terus kelompok Mbak Putri pindah sini. Lukas pindah belakang sana. Ya. Kita ganti. Yuk Pak Miza maju. Kelompok sini. Mbak Hadis sana. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang Bu Guru membagi tugas. Nanti di sini perhatikan anak-anak. Tugasnya tulis nama kamu, ya. Namamu, kelompoknya siapa-siapa. Terus nanti dikerjakan ya. Siap? Siap.
siapkan, nanti setiap anggota itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Ayo siapa yang mau maju terlebih dahulu bisa angkat tangan. Oh ya, Mbak Kalista, kelompok berapa Mbak? Ya, ayo maju semua untuk kelompok 4. Ya, ini kelompok 4 ini. Kami dari kelompok 4 dari Kalista bersifat dalam 4 Nomor 1, gambar ini termasuk haram karena mencuri. Nomor 2, gambar ini termasuk halal karena zatnya. Nomor 3, gambar ini termasuk haram karena prosesnya. Nomor 4, gambar ini termasuk halal karena menyehatkan. Nomor 5, gambar ini haram karena prosesnya. Ayo untuk kelompok 3, siapa yang mau menambah? Mungkin ada yang salah dari presentasi mereka. Jadi untuk presentasi kelompok 1, katanya Mbak Kalista itu kelompok 4, nomor 1 itu ialah haram karena berasal dari mencuri. Betul atau salah? Betul. Yang kedua itu halal karena ikan itu memang dari zatnya itu hukumnya sudah halal. Betul? Betul. Yang ketiga haram karena prosesnya. Itu daging babi itu karena prosesnya atau karena zatnya ya? Zatnya. Ya, betul. Berarti itu ya untuk kelompok 3 berarti yang soal nomor 3 itu daging babi itu merupakan haram karena memang dari zatnya daging itu tidak diperbolehkan Allah untuk dimakan atau dikonsumsi ya. Yang keempat halal, daging itu ya sayuran halal ya karena apa? Menyehatkan bisa. Yang kelima daging itu haram karena prosesnya. Prosesnya bagaimana itu coba diterangkan Mbak. Yang gambar nomor 5 itu prosesnya apa itu? Kok menjadi haram? Menggoreng karena Oh itu karena menggoreng menggunakan minyak babi, betul. Jadi kalau hewan atau makanan halal yang diolah menggunakan minyak babi, dia menjadi haram. Betul. Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan tugas selanjutnya, yaitu menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas kalian sekarang semua menulis. Diambil buku tulisnya, diambil penanya, kalian tuliskan bagaimana materi atau kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Mas Nizam ya. Yo, coba diambil bukunya dan pulpen. Nanti ya. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Saya Yang dulu. berani. Oh ya, Mas di depan Mas. Mas Nizam. Ya. Coba dibaca kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Makanan halal adalah makanan yang diperoleh Allah SWT untuk kita makan dan makanan itu tidak mengandung mudarat yang membahayakan bagi tubuh kita. 2. Kriteria makanan halal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan zatnya, seperti daging kambing, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. 2. Berdasarkan cara memperolehnya, yaitu makanan yang tidak dapat dari hasil mencuri atau menipu. 3. Berdasarkan cara mengolahnya,
Contoh, memasak makanan yang dicampuri dengan minyak babi atau menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah SWT. 3. Manfaat mengkonsumsi makanan halal adalah 1. Badan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. 2. Menaati perintah Allah. 3. Mendapat rezeki yang berkah. Ya, beri tepuk tangan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang materi makanan halal dan haram, yaitu 1. Makanan halal itu makanan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Dan yang kedua, yaitu kriteria makanan halal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan zatnya. Yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya, dan yang ketiga berdasarkan cara pengolahannya. Serta yang ketiga yaitu manfaat mengkonsumsi makanan halal, yaitu apa saja? Badan menjadi sehat, terhindar dari penyakit, terhindar dari murka Allah, dan masih banyak lagi. Nah, terima kasih. Itu ialah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kalian harus selalu mengkonsumsi makanan halal. Sekarang nanti tugas di rumah kalian ialah tugasnya carilah makanan halal dan haram yang ada di sekitar kamu. Tugasnya carilah 10 contoh makanan halal dan haram yang berada di sekitarmu. Jelas anak-anak? Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan di rumah tadi, dan jangan lupa pembelajaran yang tadi kita pelajari di rumah kita pelajari kembali. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu